Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Aina, lalu ada rekan saya Ilham Maulana Jafar, lalu ada Muhammad Rifki Saputra, dan juga ada Afna Marvina. Dari kelas D4 Sistem Informasi Kota Cerdas 3B. Pada video demo ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Business Intelligence dengan judul Analisis dan Dashboard Business Intelligence Smart Economy Kabupaten Kota di Jawa Barat berbasis pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pembangunan manusia. Website yang kami tampilkan ini adalah BI Jabar Smart Profiles Analysis. Website ini dirancang sebagai sistem bisnis intelijen untuk membantu membaca kondisi sosial ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat secara lebih terukur, visual, dan berbasis data. Sekarang kita berada pada halaman awal atau landing page. Pada bagian utama halaman ini terdapat tagline membaca Jawa Barat dari data bukan dari asumsi. Tagline ini menjadi inti dari proyek kami, maksudnya pengembalian keputusan dalam pembangunan daerah sebaiknya tidak hanya berdasarkan opini, intuisi atau perkiraan, tetapi harus didukung oleh data yang jelas, terukur, dan dapat dianalisis. Proyek ini berada dalam konteks smart economy, jadi fokus analisisnya bukan hanya melihat ekonomi dari satu indikator saja, tetapi menghubungkan beberapa indikator sosial ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, pembangunan gender, dan inflasi. Dengan begitu, kondisi suatu wilayah dapat dibaca secara lebih menyeluruh. Latar belakang dari proyek ini adalah adanya perbedaan kondisi antar wilayah di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki 27 kabupaten atau kota dan setiap daerah memiliki karakteristik dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan wilayah dengan tekanan pengangguran yang besar. Ada wilayah dengan tantangan pendidikan, dan ada juga wilayah yang lebih rentan terhadap tekanan harga atau inflasi. Jika data tersebut hanya dibaca dalam bentuk tabel, stakeholder akan sulit melihat pola, perbandingan, dan prioritas wilayah. Karena itu, kami membangun dashboard bisnis intelijen agar data dapat diubah menjadi visualisasi, insight, dan rekomendasi keputusan. Tujuan utama proyek ini adalah ada beberapa. Yang pertama, menyediakan dashboard BI untuk memantau kondisi sosial ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah membantu stakeholder membaca indikator utama secara lebih cepat. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan analitis atau business question. Keempat, mengelompokkan wilayah menggunakan data mining. Lalu yang kelima, memberikan rekomendasi wilayah prioritas berdasarkan hasil analisis. Pada landing page ini juga terdapat sumber data yang digunakan. Data berasal dari sumber resmi dan terbuka yaitu BPS Jawa Barat, Open Data Jawa Barat, dan Bank Indonesia. Sumber tersebut dipilih karena sesuai dengan indikator yang kami analisis, yaitu indikator sosial ekonomi, pembangunan manusia, dan inflasi. Cakupan data pada proyek ini adalah 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat dengan periode data 2021 sampai 2025. Data yang digunakan terdiri dari data tahunan dan data bulanan. Data tahunan digunakan untuk indikator seperti TPT, kemiskinan, Gini ratio, IPG, RLS, HLS, dan indeks kerentanan. Sementara data bulanan digunakan untuk indikator inflasi yang on year. Pada halaman ini juga ditampilkan jumlah record data
terdapat 135 record kinerja tahunan yang berasal dari 27 kabupaten atau kota dikalikan 5 tahun. Selain itu, terdapat 1.620 record inflasi bulanan yang berasal dari 27 wilayah, 5 tahun, dan 12 bulan. Ini menunjukkan bahwa dashboard tidak hanya mengambil satu data, tetapi menggabungkan beberapa data agar analisisnya lebih lengkap. Selanjutnya, kita lihat indikator utama yang digunakan. Indikator pertama adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini digunakan untuk melihat tekanan ketenaga kerjaan di suatu wilayah. Semakin tinggi TPT, berarti semakin besar tantangan daerah dalam menyediakan lapangan kerja. Indikator kedua adalah kemiskinan. Indikator ini digunakan untuk melihat persentase penduduk miskin di setiap wilayah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran utama dalam membaca kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Lalu indikator ketiga adalah Gini ratio. Gini ratio digunakan untuk melihat ketimpangan. Semakin tinggi nilai Gini ratio, maka distribusi ekonomi di wilayah tersebut semakin tidak merata. Indikator keempat adalah IPG atau Indeks Pembangunan Gender. IPG digunakan untuk membaca pemerataan capaian pembangunan antar laki-laki dan perempuan. Dalam smart economy, pembangunan tidak cukup hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga perlu adil dan inklusif. Lalu indikator yang kelima dan keenam adalah RLS dan HLS. RLS adalah rata-rata lama sekolah, sedangkan HLS adalah harapan lama sekolah. Dua indikator ini digunakan untuk membaca kualitas pendidikan. Pendidikan penting karena dalam jangka panjang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan, produktivitas, dan kualitas tenaga kerja. Lalu indikator ketujuh adalah inflasi YoY atau inflasi year on year. Inflasi digunakan untuk membaca tekanan harga dari waktu ke waktu. Inflasi penting karena kenaikan harga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Setelah memahami latar belakang, tujuan, sumber data, cakupan, dan indikator utama, kita masuk ke halaman analisis bisnis. Pada halaman analisis bisnis, dashboard ini disusun berdasarkan 6 business question dalam business intelligence. Dashboard tidak boleh hanya menampilkan grafik yang menarik secara visual. Dashboard harus mampu menjawab pertanyaan analisis yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan keputusan. Business question pertama adalah kabupaten atau kota mana yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dan terendah. Pertanyaan ini penting untuk membantu stakeholder seperti Dinsnaker atau pemerintah daerah dalam menentukan wilayah yang membutuhkan program ketenaga kerjaan, pelatihan, job fair, dan peluasan kesempatan kerja. Business question kedua adalah wilayah mana sih yang memiliki kemiskinan tinggi sekaligus IPG rendah? Pertanyaan ini penting karena wilayah seperti ini tidak hanya mengalami tekanan ekonomi, tetapi juga menghadapi tantangan dalam pemerataan dan pembangunan manusia dan gender. Lalu business question ketiga adalah bagaimana pola inflasi bulanan antar wilayah muncul. Pertanyaan ini juga penting untuk membantu pemerintah daerah TPID untuk dan dinas terkait dalam mengantisipasi kenaikan harga
menjadi pasokan pangan dan merancang kebijakan stabilisasi harga. Business question keempat adalah apakah terdapat hubungan antara pendidikan, pembangunan gender, pengangguran, dan kemiskinan. Pertanyaan ini dijawab menggunakan korelasi antar indikator sehingga kita dapat melihat hubungan antar variabel bukan hanya membaca angka secara terpisah. Lalu business question kelima adalah apakah kota secara umum memiliki performa atau smart ekonomi yang lebih baik daripada kabupaten? Pertanyaan ini penting karena kota dan kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda. Kota bisa saja unggul pada pendidikan dan IPG, tetapi belum tentu bebas dari pengangguran atau ketimpangan. Business question keenam adalah wilayah mana yang harus menjadi prioritas kebijakan smart economy berdasarkan gabungan KPI utama. Pernyataan ini dijawab menggunakan priority score, yaitu skor komposit yang menghitung prioritas wilayah berdasarkan beberapa indikator penting. Dalam halaman analisis bisnis ini dapat dilihat bahwa proyek kami menerapkan konsep question-led dashboard. Artinya, visualisasi dibuat untuk menjawab pertanyaan analisis, bukan sekedar menampilkan data. Jadi, pada bagian pertama ini dapat disimpulkan bahwa BI Jabar Smart Province Analysis dibangun dan dari fondasi bisnis yang jelas. Kami memulai dari masalah, tujuan, sumber data, KPI, dan business question. Setelah fondasi ini jelas, data kemudian masuk proses rekayasa data yaitu data quality, ELT, data warehouse, dan star skema. Selanjutnya, rekan kami akan menjelaskan bagian kualitas data, proses ETL, data warehouse, fact table, dimension table, dan data smart. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, halo semuanya, kenalin saya Ilham, melanjutin penjelasan sebelumnya ya. Sekarang giliran saya buat mengajak teman-teman semua itu masuk ke ruang mesin, ibaratnya kayak apa ya, back end dari sistem BI Jabar Smart Province Analytic ya. Jadi di sesi ini tuh kita nggak cuma membahas dashboard yang udah tampil cantik di layar ya, tapi kita bakal ngebedah tuntas gimana sih fondasi datanya dibangun gitu. Karena sebagus apapun algoritma ML ya atau grafik yang kita buat, kalau data di belakangnya berantakan, ya hasil keputusannya tuh pasti bakal nyesatin gitu. Nah, gerbakin apa gerbakin lah. Nah, makanya kita tuh sangat concern di bagian data quality dan arsitektur datanya gitu. Nah, di sini ada data quality ya, kualitas data yang itu. Jadi, langkah paling awal sebelum kita ngolah apapun adalah memastikan data quality atau kualitas datanya tuh atau kualitas datanya gitu. Jadi, teman-teman tuh pasti tahu lah kayak narik data dari sumber terbuka kayak BPS atau open data tuh ya tantangannya tuh gede gitu. Kadang formatnya tuh beda, apa ya, ada tahun yang kosong gitu atau ada indikator yang belum update gitu. Ya jadi di web kita tuh kelengkapan data ini tuh dapat dipantau secara transparan lah. Misalnya kayak coba di cover data TPT tuh. Cover. Nah ya di cover data TPT dan indeks kerentanan apa apa kalau nggak salah tuh kerentanan itu ada di sekitar 80% nah gitu. Karena memang data terbaru di tahun 2025 tuh belum rilis penuh gitu. Ya alih-alih melakukan imputasi buta ya atau nebak-nebak angka pakai rata-rata yang malah bikin bias ya. Sistem itu dirancang buat nampilin status matching value apa adanya gitu. Ya tujuannya tuh simpel gitu biar stakeholder tuh tahu persis lah tingkat reliabilitas data sebelum
mereka ketok palu buat ngambil keputusannya gitu. Mungkin bisa lanjut ke proses ETL karena tadi real data quality udah dijelasin gitu. Mungkin bisa lanjut ke proses ETL-nya gitu. Di metodologi ya maksudnya. Oh di mana gitu? Iya, ETL ya. Nah, ngelanjutinnya setelah kita tahu peta kualitas datanya, data mentah tadi itu kita masukin ke dalam proses ETL. Apa sih proses ETL itu? Jadi ETL itu ekstrak transform log gitu. Analogi gampangnya gini deh. Data mentah itu kayak bahan makanan yang baru dibeli di pasar lah. Nah, masih kotor dan kecampur-campur gitu. Nah, di tahap ekstrak, kita tarik bahan-bahan itu dari berbagai sumber yang beda format gitu. Ada yang Excel, ada yang CSV, ada yang dari API gitu kan. Nah, terus kedua di tahap transform ya. Ini tuh prosesnya tuh kayak nyuci lah atau motong bahannya gitu. Nah, kita ngelakuin data cleansing, standarisasi nama kabupaten atau kota biar nggak ada yang typo gitu dan nyamain tipe datanya. Terus yang terakhir yang bagian loadnya. Load tuh data yang udah bersih dan matang, ini tuh kita masukin ke dalam penyimpanan utama kita, yaitu data warehouse gitu. Nah, kita boleh lanjut ke data warehouse-nya, Mas Rifki. Paling atas ya, data warehouse. Metodologi kalau nggak salah ya. Metodologi ya. Nah, ya. Metodologi. Itu agak-agak geser. Nah, ya itu. Nah, penyimpanan utama kita ini nih bukan pakai database transaksional biasa ya, tapi kita udah pakai konsep data warehouse gitu. Jadi arsitektur yang kita pakai di dalam itu adalah star skema atau skema bintang gitu. Kenapa harus repot-repot pakai star skema? Karena dia itu butuh query agregasi yang super ngebut banget lah. Dalam skema itu strukturnya kita bagi dua secara apa ya, secara eksplisit lah gitu. Jadi nah ini di tengah-tengah sebagai pusatnya gitu. Ada tabel fakta atau fact table ya. Ini tuh isinya tuh murni angka-angka atau metrik kinerja kayak nilai persentase kemiskinan, TPT, IPG dan skor inflasi lah gitu. Nah, terus itu di sekelilingnya tuh ini sampingan gitu tuh. Di sekelilingnya ada tabel dimensi atau dimensi table ya. Ini tuh fungsinya tuh sebagai sebagai filter atau pemberi konteks gitu. Ya contohnya dimensi wilayah untuk ngefilter 27 kabupaten atau kota, ya itu gitu. Dan dimensi waktu untuk ngefilter data tahunan dan bulanan ya. Jadi pas user ngeklik filter tahun 2004 di dashboard, nah sistem itu nggak perlu mikir panjang gitu buat ngebongkar seluruh database-nya. Dia tuh tinggal nyomot relasi antara tabel fakta dan dimensi waktunya aja. Jadi performanya tuh jadi jauh lebih enteng gitu loh. Seperti itu. Boleh dilanjut ke data mart ya. Data mart, nah di situ ada data mart ya. Nah, tapi di data warehouse itu kan ukurannya masih apa ya? Kayak masih banget lah gitu. Karena menampung semua urusan provinsi gitu. Nah, biar lebih efisien dan user centric ya bisa dibilang kita tuh ngepecah data warehouse tersebut ke dalam eh, apa ya? Ke dalam sub sub ke dalam subset yang lebih kecil dan tematik lah misalnya yang disebut data mart. Nah itu logikanya gini deh, kepala dinas sosial ya, dinsos ya, itu tuh nggak butuh dibikin pusing sama metrik inflasi bulanan yang jadi urusannya Bank Indonesia kan. Nah makanya tuh kayak arsitektur kita tuh memungkinkan pembuatan data mart yang terisolasi gitu loh. Nah ada data mart khusus untuk apa ya ngebedah ketenaga kerjaan, ada data mart khusus buat pembangunan manusia gitu. Dengan begini tuh apa ya waktu loading dashboard tiap departemen tersebut tuh jauh lebih optimal gitu karena mereka cuma narik data yang emang relevan sama bisnis proses mereka aja gitu seperti itu sih ya mungkin itu ya dari data quality sampai data mart ya yang secara garis besar seperti itu lah gitu mungkin bisa dilanjut dengan selanjutnya gitu boleh jelasin lebih lengkapnya lagi terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemodelan analitik dan hasil data mining. Pada bagian ini fokusnya adalah
bagaimana data yang sudah melalui ETL dan data warehouse dianalisis untuk menghasilkan cluster, wilayah, priority, score, dan insight yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kita masih berada pada halaman metodologi, khususnya pada bagian data mining. Pada proyek ini, metode analitik yang digunakan adalah K-means, clustering, SAW, priority, score, dan person correlation. Ketiga, metode ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Sebelum masuk ke K-means, data perlu melalui proses normalisasi atau standarisasi. Hal ini dilakukan karena setiap indikator memiliki skala yang berbeda. Misalnya, Gini ratio berada pada rentang 0 sampai 1, IPG berada mendekati angka 100, sedangkan RLS dan HLS menggunakan satuan tahun. Jika data tidak distandarkan, algoritma dapat berat sebelah terhadap indikator yang skalanya lebih besar. Normalisasi min-max digunakan untuk mengubah nilai ke rentang 0 sampai 1, sementara Z-score digunakan untuk mengubah data berdasarkan rata-rata dan standar deviasi. Tujuannya adalah agar setiap indikator memiliki skala yang sebanding. Sebelum masuk ke proses clustering, metode pertama yang digunakan adalah K-means clustering. K-means digunakan untuk mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan kemiripan karakteristik sosial ekonomi. Indikator yang digunakan antara lain TPT, kemiskinan, Gini ratio, IPG, RLS, HLS, dan indikator turunan. Hasil clustering membagi wilayah ke dalam 3 kelompok. Clustering pertama adalah prioritas intervensi sosial ekonomi. Cluster ini berisi wilayah dengan tekanan sosial ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya kemiskinan lebih tinggi, kerentanan lebih besar, atau kualitas pembangunan manusia yang masih perlu diperkuat. Cluster kedua adalah wilayah relatif stabil atau menengah. Wilayah dalam klaster ini tidak selalu menjadi prioritas utama, tetapi tetap perlu dipantau agar indikatornya tidak menurun. Klaster ketiga adalah wilayah urban produktif namun tidak merata. Wilayah seperti ini umumnya memiliki indikator pendidikan atau IPG yang lebih baik, tetapi masih menghadapi tantangan seperti pengangguran dan ketimpangan. Untuk mengevaluasi hasil clustering, digunakan Silhouette Score. Silhouette Score digunakan untuk melihat seberapa baik pemisahan antar cluster. Jika skor semakin baik, berarti anggota dalam satu klaster memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain dan berbeda dari klaster lain. Dalam konteks proyek ini, jumlah klaster 3 dipilih karena hasilnya cukup mudah diinterpretasikan untuk kebutuhan kebijakan. Metode kedua adalah SAW atau Simple Additive Weighting. SAW digunakan untuk menghitung priority score. Priority score adalah skor komposit yang menunjukkan seberapa tinggi prioritas suatu wilayah untuk mendapat intervensi. Pada dashboard, priority score dihitung menggunakan gabungan beberapa indikator utama, yaitu TPT, kemiskinan, Gini ratio, dan indeks kerentanan. Bobot yang digunakan adalah TPT 30% dan kerentanan 20%. Semakin tinggi priority score, maka semakin tinggi prioritas wilayah tersebut. Metode ketiga adalah Pearson correlation. Korelasi
Pearson digunakan untuk melihat hubungan linier antar indikator, misalnya apakah pendidikan berhubungan dengan kemiskinan, apakah IPG berhubungan dengan kemiskinan, atau apakah ketimpangan berhubungan dengan indikator lainnya. Dengan korelasi, analis dapat melihat hubungan antar variabel, bukan hanya melihat angka secara terpisah. Selanjutnya kita buka halaman analytical dashboard. Halaman analytical dashboard ditunjukkan untuk tim business intelligence, data analis, akademis, peneliti, konsultan kebijakan, dan tim riset. Halaman ini berisi visualisasi yang lebih teknis dibandingkan dashboard umum. Pada bagian atas halaman analytical terdapat informasi rata-rata skor prioritas, top cluster, intervensi, rentang skor, dan arah aksi. Halaman ini membantu analisis memahami wilayah mana yang perlu didalami lebih lanjut. Visualisasi pertama yang penting adalah scatter plot cluster key means antara kemiskinan dan TPT. Pada grafik ini, setiap titik mewakili satu kabupaten atau kota. Posisi titik menunjukkan hubungan antara kemiskinan dan pengangguran, sedangkan ukuran bubble menunjukkan priority score. Dengan visualisasi ini, analis dapat melihat wilayah mana yang berada pada kondisi lebih rentan. Visualisasi kedua adalah radar chart profil cluster. Radar chart digunakan untuk membandingkan karakteristik rata-rata setiap klaster. Dari radar chart, kita dapat melihat klaster mana yang memiliki kemiskinan tinggi, TPT tinggi, IPG rendah, atau indikator pendidikan yang perlu diperkuat. Visualisasi ketiga adalah korelasi indikator menggunakan Pearson correlation. Korelasi ini membantu menjawab business question tentang hubungan pendidikan, pembangunan gender, pengangguran, dan kemiskinan. Misalnya, jika RLS dan HLS memiliki hubungan negatif dan dengan kemiskinan, maka dapat diartikan bahwa wilayah dengan indikator pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kemiskinan yang lebih rendah. Pada halaman analytical juga terdapat distribusi kemiskinan per klaster. Visualisasi ini membantu analis melihat variabel indikator dalam setiap klaster, termasuk memiliki wilayah yang menjadi outlier atau memiliki karakteristik berbeda dari wilayah lain. Sekarang kita buka kembali ke halaman analisis bisnis. Pada halaman ini, hasil data mining digunakan untuk menjawab beberapa business question. Untuk Q1, dashboard menampilkan wilayah dengan TPT tertinggi dan rendah. Dari hasil yang ditampilkan, Kota Cimahi menjadi wilayah dengan TPT tertinggi, sedangkan Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah dengan TPT terendah pada data 2024. Untuk Q2, dashboard menampilkan wilayah dengan kemiskinan tinggi dan IPG rendah. Wilayah seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bandung Barat masuk dalam kategori yang perlu perhatian karena memiliki tekanan kemiskinan dan capaian IPG yang relatif rendah. Untuk Q3, dashboard menampilkan pola inflasi bulanan melalui heat map.
Dari visualisasi ini, pengguna dapat melihat pola tekanan harga antar wilayah dan periode kapan inflasi cenderung meningkat. Ini penting untuk membantu stakeholder mengantisipasi tekanan harga. Untuk Q4, dashboard menampilkan korelasi antar indikator. Analisis ini membantu melihat apakah pendidikan, gender, pengangguran, dan kemiskinan saling berkaitan. Korelasi ini penting karena kebijakan jangka panjang tidak bisa hanya fokus pada satu indikator, tapi harus melihat hubungan antar indikator. Untuk Q5, dashboard membandingkan performa kota dan kabupaten. Dari perbandingan ini terlihat bahwa kota dan kabupaten memiliki keunggulan dan ketantangan masing-masing. Kota umumnya lebih unggul pada indikator pendidikan dan IPG, tetapi belum tentu lebih baik pada pengangguran atau ketimpangan. Untuk Q6, dashboard memiliki top 10 priority score. Wilayah yang muncul sebagai prioritas utama antara lain Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Garut. Wilayah-wilayah ini direkomendasi menjadi fokus intervensi karena memiliki kombinasi indikator sosial ekonomi yang lebih rentan. Jadi, pada bagian ketiga ini dapat disimpulkan bahwa proses analitik pada dashboard ini tidak berhenti pada visualisasi. Data dianalisis menggunakan K-means untuk mengsegmentasi wilayah, SAW untuk menghitung prioritas kebijakan, dan person correlation untuk memahami hubungan antar indikator. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mendukung dashboard stakeholder dan rekomendasi keputusan. Selanjutnya rekan kami akan mendemokan dashboard utama, ringkasan eksekutif, multi-role dashboard, dan rekomendasi kebijakan dan penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian visualisasi utama, multi-role dashboard, rekomendasi, keputusan, dan penutup. Pada bagian ini saya akan mendemokan hasil akhir website dan menjelaskan bagaimana dashboard ini dapat digunakan oleh berbagai stakeholder. Sekarang saya akan masuk ke halaman beranda ya. Oke, halaman dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi utama dari sistem BI Jabar. Di halaman ini, pengguna dapat melihat gambaran umum kondisi sosial ekonomi Jawa Barat melalui TPC, tren, indikator, ranking prioritas, skala cost, dan data storytelling. Pada bagian atas terdapat satu KPI utama. KPI pertama adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Pada dashboard nilai TPT, tahun terbaru tampil 0,00%. Namun angka ini harus dibaca secara hati-hati karena pada TPT tahun 2025 belum tersedia penuh. Jadi angka tersebut bukan kesimpulan bahwa pengangguran benar-benar nol dan menunjukkan keterbatasan data terbaru. KPI kedua adalah kemiskinan. Pada dashboard rata-rata, kemiskinan tahun terbaru ditampilkan sebesar 7,60%. Indikator ini penting karena menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. KPI ketiga adalah Gini ratio. Gini ratio digunakan untuk membaca ketimpangan ekonomi. Semakin tinggi nilai Gini ratio, maka semakin besar ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. KPI keempat adalah IPG atau Indeks Pembangunan Gender. IPG menunjukkan capaian pembangunan gender. Semakin tinggi IPG, maka semakin baik pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Di bawah KPI terdapat grafik tren indikator dari tahun 2021 sampai 2025. Grafik ini digunakan untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan grafik ini, stakeholder dapat melihat apakah indikator tertentu membaik, buruk, atau stagnan. Selanjutnya, terdapat visualisasi inflasi YoY.
Inflasi penting karena kenaikan harga dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Informasi ini dapat membantu pemerintah dan TPID dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan stabilisasi harga, operasi pasar, atau pemantauan komoditas. Kemudian, terdapat ranking top 10 priority score. Priority score digunakan untuk menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih tinggi. Skor ini dihitung berdasarkan gabungan beberapa indikator sosial ekonomi. Pada ranking ini, wilayah yang muncul sebagai prioritas utama antara lain adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Indramayu, dan Garut. Selanjutnya, wilayah-wilayah ini direkomendasikan menjadi fokus intervensi karena memiliki kombinasi indikator sosial ekonomi yang lebih rentan. Selanjutnya terdapat remap prioritas intervensi yang membantu pengguna untuk melihat prioritas wilayah secara visual. Ukuran kotak menunjukkan besarnya priority score, sedangkan warna menunjukkan klaster hasil dari data mining. Dengan visualisasi ini, stakeholder dapat langsung melihat wilayah mana yang paling menonjol sebagai prioritas. Kemudian, terdapat scatter plot kemiskinan versus TPT. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan kemiskinan, sumbu Y menunjukkan TPT. Warna menunjukkan cluster dan ukuran bubble menunjukkan priority score. Wilayah yang berada pada area dengan kemiskinan tinggi dan TPT perlu mendapat perhatian lebih besar karena menghadapi masalah ekonomi secara gagah. Pada bagian halaman dashboard terdapat data storytelling. Nah, di data storytelling ini menjelaskan apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan apa dampaknya, serta keputusan apa yang disarankan. Ini menunjukkan bahwa dashboard tidak hanya menampilkan visualisasi, tetapi juga membantu pengguna memahami makna dari data. Selanjutnya, sini saya akan ke halaman ringkasan eksklusif. Di halaman ini ditujukan untuk pimpinan atau stakeholder yang membutuhkan gambaran cepat. Halaman ini cocok digunakan oleh pihak yang tidak perlu melihat detail teknis, tetapi membutuhkan insight utama untuk pengambilan keputusan. Pada halaman ini terdapat KPI agregat. KPI agregat, provinsi trend indikator, user cluster, radar chart, tree map, prioritas, dan insight storytelling. Bagian ini membantu pimpinan memahami kondisi umum Jawa Barat dalam waktu yang singkat. Distribusi cluster menunjukkan jumlah wilayah pada masing-masing cluster. Oke, radar chart menunjukkan karakteristik rata-rata tiap cluster. Stream map menunjukkan wilayah dengan prioritas tertinggi dari halaman ini. Pimpinan dapat langsung melihat wilayah mana yang harus menjadi fokus kebijakan. Rekomendasi ini dari halaman ringkasan eksekutif adalah pemerintah provinsi dapat menetapkan wilayah prioritas, membentuk teks lintas OPD, mengalokasikan program perlindungan sosial dan ekonomi ke wilayah yang lebih rentan serta melakukan monitoring secara berkala. Selanjutnya di bagian stakeholder dashboard. Konsep multi-role dashboard penting karena dalam bisnis intelligence satu dashboard tidak selalu cocok untuk semua pengguna. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan informasi dan level kebutuhan yang berbeda. Pertama itu ada di halaman stakeholder untuk strategic dashboard. Strategic dashboard ini ditunjukkan untuk gubernur, wakil gubernur, Bapeda provinsi, Sekda provinsi, dan tim perencanaan RPJMD. Fokus halaman ini adalah keputusan makro. Lihat kebijakan jangka yang mana. Pada halaman strategi terdapat KPI utama, tren indikator, ranking wilayah prioritas, tree map, scatter plot, dan insight strategis. Dan seperti ini membantu pimpinan menentukan wilayah mana yang harus menjadi prioritas provinsi. Contoh keputusan yang dapat diambil dari dashboard ini adalah penetapan prioritas RPJMD, penentuan wilayah provinsi, alokasi sumber daya antar wilayah, dan penyusunan program lintas APD. Jadi strategi dashboard digunakan untuk keputusan tingkat atas. Selanjutnya itu ada tactical dashboard. Tactical dashboard ini ditunjukkan untuk kepala dinas dan APD sektoral seperti di Disnaker Trans,
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPS Provinsi, TPID, dan Koordinator Bidang Sosial Ekonomi. Fokus halaman ini adalah program sektoral dan kolektif. Pada dashboard ini, OPD dapat melihat indikator yang berkaitan dengan program kerja masing-masing. Contohnya itu di Disnaker dapat menunjukkan data TPP untuk menentukan lokasi pelatihan kerja atau job fair. Dinas Sosial dapat melihat wilayah dengan kemiskinan tinggi untuk memperkuat program bantuan sosial. Dinas Pendidikan dapat melihat wilayah dengan indikator pendidikan rendah dan indikator pendidikan rendah untuk merancang program peningkatan akses pendidikan. Pada halaman teknikal ini juga terdapat headmap inflasi. Visual ini membantu melihat wilayah dan periode yang mengalami tekanan harga. Informasi ini dapat digunakan oleh CPID untuk mengantisipasi inflasi melalui pemantauan harga pangan, operasi pasar, dan penguatan distribusi. Jadi technical dashboard ini membantu menerjemahkan insight strategis menjadi program sektoral yang lebih nyata. Selanjutnya itu ada di dashboard manajerial. Di dashboard manajerial ini untuk pemerintah kabupaten kota seperti bupati, wali kota, sekda daerah, BPD daerah, kepala dinas daerah, dan camat pada wilayah prioritas. Fokus dashboard ini adalah evaluasi kinerja daerah dan tindak lanjut operasional. Pada halaman ini, pemerintah daerah dapat melihat posisi wilayahnya dibandingkan rata-rata provinsi atau dibandingkan wilayah lain. Dashboard ini membantu daerah memahami indikator mana yang menjadi kelemahan utama. Contohnya, jika suatu kabupaten memiliki kemiskinan tinggi, maka pemerintah daerah dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial. Jika TPT tinggi, maka daerah dapat memperkuat pelatihan kerja sama industri, dan job matching. Jika indikator pendidikan besar, maka daerah dapat memperkuat program beasiswa untuk sekolah dan pendidikan vokasi. Halaman manajerial ini juga mendukung konsep rencana aksi untuk 90 hari. Artinya, setelah melihat data pemerintah, daerah diharapkan tidak berhenti pada observasi, tetapi menyusun langkah cepat berdasarkan indikator yang paling lemah. Selanjutnya, itu ada di dashboard operasional. Operasional ini ditunjukkan untuk operator data, admin data, Diskominfo, BPS Provinsi, tim ATL, pusat data, IT Bapeda, dan PIC integrasi data OPD. Fokusnya itu adalah kualitas data dan kesiapan data. Pada halaman ini juga terdapat informasi kelengkapan TPT, ketersediaan inflasi status kerentanan, catatan ETL aktif, coverage indikator, dan distribusi data ETL. Dashboard ini berbeda dari dashboard lain karena tidak langsung membahas kebijakan, tetapi membahas apakah data sudah siap digunakan untuk kebijakan. Operasional dashboard juga sangat penting karena kualitas keputusan bergantung pada kualitas data. Jika data belum lengkap, maka analisis bisa kurang akurat karena itu operator perlu melakukan validasi data, memperoleh data dari sumber resmi, dan memastikan catatan ETL sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya itu ada di analytic dashboard. Nah, analytic dashboard ini ditunjukkan untuk tim business intelligence atau BI, data analisis akademisi, peneliti konsultan kebijakan, dan tim riset berbeda. Fokus halaman ini adalah eksplorasi data lanjutan. Pada halaman ini terdapat cluster keywords, radar chart startup clock, korelasi, distribusi indikator, dan tabel wilayah prioritas. Halaman ini membantu menganalisis memahami alasan dibalik hasil dashboard. Misalnya, analis dapat melihat mengapa suatu wilayah masuk klaster prioritas tinggi. Apakah karena kemiskinan yang tinggi, TPT yang tinggi, IPG yang rendah, atau kombinasi dari beberapa indikator. Dengan halaman ini, tim BI dapat menyusun analisis lanjutan, mengidentifikasi outlier, dan membuat rekomendasi berbasis data. Selanjutnya itu adalah public dashboard. Di public dashboard ini disajikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi masyarakat dapat melihat kondisi sosial ekonomi Jawa Barat, tren indikator, wilayah prioritas, dan ringkasan insight tanpa harus membaca tabel teknis yang sangat rumit. Dashboard publik ini penting karena data tidak hanya berguna untuk pemerintah, tetapi bagi masyarakat juga. Dengan dashboard ini, masyarakat dapat memahami kondisi daerahnya, melihat wilayah yang membutuhkan perhatian, dan ikut memantau arah kebijakan pemerintah. Dari seluruh dashboard stakeholder, dapat disimpulkan bahwa website ini menggunakan konsep multi-role dashboard. Strategi yang digunakan untuk keputusan makro, taktikal digunakan untuk program OPD, manajerial digunakan untuk fungsi daerah, operasional digunakan untuk kualitas data, analytical data digunakan untuk kualitas penelitian, publik digunakan untuk komparasi masyarakat.
Sebagai insight akhir, dashboard ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi Jawa Barat memiliki beberapa indikator yang membaik. Gap antar wilayah masih terlihat. Beberapa kabupaten masih memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. Wilayah yang direkomendasikan sebagai prioritas intervensi antara lain Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Garut, dan sebagainya. Wilayah ini dapat menjadi fokus program lintas sektor. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil adalah pemerintah provinsi perlu menetapkan wilayah prioritas penyusunan program lintas TOD, memperkuat pelatihan kerja, meningkatkan akses pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, memperdayakan UMKM, menjaga stabilitas dan harga, dan meningkatkan kualitas data. Pemerintah kabupaten juga perlu menyusun rencana aksi 90 hari berdasarkan indikator yang paling lama. Sementara operator data perlu meningkatkan coverage data agar analisis berikutnya semakin akurat. Untuk masyarakat, dashboard publik dapat digunakan sebagai sarana literasi data dan transparansi pembangunan. Sebagai penutup, proyek BI Jabar Smart Province Analytics menunjukkan bahwa BI atau Business Intelligence bukan hanya tentang membuat grafik, tetapi BI juga adalah sebagai proses pengubahan data menjadi informasi yang dimana informasinya itu bisa dijadikan insight dan bisa dijadikan rekomendasi, dan rekomendasinya dapat disimpulkan di sebuah keputusan. Dengan adanya dashboard ini, kelompok kami berharap proses pengambilan kebijakan smart economy di Jawa Barat dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan berbasis data. Jadi tidak hanya asumsi saja gitu. Demikian demo website bisnis intelijen dari kelompok 3. Terima kasih kepada dosen pengampu dan arahan yang diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.